Perkenalkan, saya Vicensia Prema Kristifani dengan NIM K43180062. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan embrio sigotik pada Glycinmax. Pertama, saya akan membahas embriogenesis terlebih dahulu. Embriogenesis merupakan perkembangan dari zigot atau sel atau jaringan dari tumbuhan untuk menjadi individu baru atau menjadi tumbuhan yang lengkap. Embriogenesis dibagi menjadi dua, yakni embriogenesis sigotik dan embriogenesis somatik. Embriogenesis sigotik merupakan perkembangan embrio dari zigot atau peluburan antara gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan embriogenesis somatik merupakan perkembangan embrio dari bagian sel tubuh atau jaringan. Jadi tidak terjadi fertilisasi atau peleburan sel gamet betina dan jantan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai struktur embrio pada kedelai atau Glycinmax. Embrio Glycinmax terdiri dari yang pertama ada 2 kotiledon, kemudian yang kedua ada sebuah plumula dengan 2 daun yang telah berkembang sempurna, kemudian yang ketiga ada sebuah radikel hipokotil. Ujung radikula dikelilingi jaringan yang dibentuk oleh kulit biji. Pada lapisan epidermis, baik pada bagian atas maupun bawah, terdapat stomata. Sel mesofil tersusun oleh 1-3 lapisan palisade yang menyatu dengan parenkim gabus di bagian tengah kotiledon. Sel mesofil berisi aleuron dan minyak. Kemudian, pada kotiledon ditemukan beberapa kristal kalsium oksalat yang tersebar. Panjang plumula sekitar 2 mm dan mempunyai 2 helai daun yang berhadapan. Masing-masing dilengkapi dengan sepasang stipula. Pertulangan daun dari daun pertama adalah menjari dan berisi inisiasi protosilem, metasilem, dan beberapa elemen protofloem yang telah matang. Panjang radikel hipokotil sekitar 5 mm, terletak pada ujung poros embrio. Hipokotil tersusun oleh jaringan epidermis, korteks, dan stele. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai proses embriogenesis sigotik pada Glycinmax. Pengamatan proses embriogenesis sigotik pada Glycinmax dilakukan pada hari ke-0 sampai ke-35 pasca fertilisasi. Nah, pada pengamatan ini ditemukan beberapa tahap. Yang pertama ada zigot. Pada tahap ini, beberapa sel nuselar terdegradasi. Di dalam sel pusat, terdapat banyak amiloplas besar. Amiloplas ini akan terus mengecil selama perkembangan endosperm. Jadi, selama embriogenesis sigotik ini, endosperm juga berkembang. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap proembrio. Tahap ini terjadi pada hari kedua sampai ketiga pasca fertilisasi. Pada tahap ini, zigot akan terbagi membentuk sel mikropilar dan sel apikal. Kedua sel menjalani divisi antiklinal diikuti oleh divisi periklinal untuk membentuk embrio berbentuk torpedo pendek. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ini antara zigot, perkembangan pada fase zigot dan pada fase embrio. Kemudian yang ketiga merupakan tahap globular embrio. Tahap ini terjadi pada hari ke-8 pasca fertilisasi. Di tahap globular embrio ini, embrio telah terdiferensiasi menjadi globular embrio proper dan suspensor yang pendek. Pada tahap ini terbentuk kutikula tipis pada permukaan globular embrio proper. Nah, ini tahapnya terjadi pada hari ke-8 pasca fertilisasi. Kemudian yang keempat
merupakan embrio bentuk jantung atau heart shape embrio. Nah, untuk tahap embrio berbentuk jantung ini terbagi menjadi tahap awal dan tahap akhir. Pada tahap awal terjadi pada hari ke-12 hingga ke-15 pasca fertilisasi. Pada tahap ini, primordia kotiledon terbentuk. Hal ini menyebabkan embrio memiliki bentuk yang khas, yakni berbentuk jantung. Kemudian pada tahap yang kedua, yakni akhir embrio, terjadi pada hari ke-20 pasca fertilisasi. Embrio memiliki meristem apikal pucuk berbentuk kubah dan meristem radikula terbentuk segera sesudahnya. Embrio dengan kotiledon yang sebagian membesar mengisi setengah mikrofil dari kantung embrio. Hipokotil berkembang dengan baik. Kotiledon mengembang secara lateral. Ketika embrio tumbuh, ia menjadi terorientasi 90 derajat, sehingga permukaan kotiledon sekarang sejajar dengan sisi luas ovula. Posisi ini merupakan posisi yang akan dimiliki kotiledon dalam benih matang. Nah, ditinjau dari pola pembelahan pada zigot dan proembrio stadium awal pada perkembangan embrio sigotik, perkembangan embrio sigotik atau proses embriogenesis sigotik pada Glycine max ini mengikuti variasi trifolium dari tipe Onagret. Tipe perkembangan ini berbeda dengan tipe perkembangan pada embrio somatik yang berasal dari suspensi sel kotiledon yang mengikuti variasi medicago dari tipe Caryophyllid. Nah, fase reproduksi tanaman kedelai atau Glycine max ini membutuhkan waktu lebih dari 50% dari keseluruhan siklus hidup tanaman. Oleh karena itu, banyak upaya-upaya penelitian untuk mengurangi fase reproduksi tersebut, misalnya dengan kultur embrio atau embryogenesis somatik. Nah, kesimpulannya, perkembangan embrio Glycine max yang diamati pada hari ke-0 sampai hari ke-35 setelah fertilisasi menghasilkan beberapa tahap perkembangan, yakni tahap zigot, tahap proembrio, tahap globular embrio, dan tahap heart shape embrio yang dibagi menjadi dua, yakni tahap awal dan tahap akhir. Kemudian ditinjau dari pola pembelahan pada zigot dan proembrio stadium awal, perkembangan embrio sigotik Glycine max mengikuti variasi trifolium dari tipe Onagret. Ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.